السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia dan nikmat-Nya sehingga kita di malam hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kembali duduk di masjidnya dalam rangka mempelajari ilmu agama. Dan duduk kita ini semoga Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai sebab Allah Azza wa Jalla tinggikan derajat kita, Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke dalam syurganya. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di pembahasan yang merupakan ringkasan daripada kitab Umdatul Ahkam. Sebenarnya bab setelah kemarin bab taharah itu ada bab namanya al-istitabah. Jadi kemarin kita sudah selesai di bab taharah, sekarang bab namanya al-istitabah. Al-istitabah itu maknanya adalah apa? Bersuci. Baik. Harusnya kita bahas bab itu, tapi kemarin ana bilang kalau kita hari ini bahas tentang mandi janabah. Baik, muqaddimah sebentar. Sebelum kita masuk ke dalam ini, yang pertama, ketika kita ingin mandi janabah, apa yang harus kita lakukan? Memahami tentang sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk kamar mandi, menggunakan kaki kiri. Sebelum masuk membaca apa? Bismillah. Kemudian ketika mau masuk membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubaith. Sebagaimana Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, kalau beliau masuk ke dalam kamar mandi maka beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubaith. Nah, ketika ada doa ini, orang-orang Yahudi mereka bertanya kepada salah seorang sahabat, apakah Nabi kalian mengajarkan segala sesuatu hatta al-khira'ah, sampai apa? Buang hajat? Maka sahabat ini berkata, na'am. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sesuatu sampai apa? Al-khira'ah, yakni buang hajat. Bayangkan, agama yang sangat mulia mengajarkan pemeluknya dari ujung sampai ke ujung, dari A sampai Z. Bahkan masuk ke kamar mandinya saja diajarkan kaki kiri, membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubaith. Para ulama mengatakan apa? Makruh hukumnya di dalam kamar mandi berzikir. Kemarin sudah Anda jelaskan bagaimana kalau dia membaca bismillah di dalam. Pendapat yang paling kuat adalah apa? Hendaknya di luar sebelum dia masuk. Maka dia membaca apa? Bismillah, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubaith. Kemudian yang kedua, memahami tentang apa? Memahami tentang perkara yang bernama kalau buang hajat. Kan nggak mungkin masuk ke dalam kamar mandi kemudian langsung mandi, kan nggak. Biasanya apa? Buang air. Nah, kalau di tempat terbuka, kemarin ngobrol, wah itu di situ ada apa? Bisa turun ke bawah.
Nah, kalau buang hajat di tempat maksud terbuka seperti itu, nggak boleh menghadap ke arah kiblat. Nabi SAW mengatakan, "Idza ataitumul ghaiqa," kalau kalian mau buang hajat, "fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha." Janganlah kalian apa? Menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya seperti ini. Kalau di tempat terbuka. Contoh apa namanya? Sungai atau dulu beli atau jamban yang terbuka, maka jangan buang air kecil dan buang air besar dalam kondisi apa? Menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Kalau di sini berarti timur dan barat, nggak boleh menghadap ke arah timur dan barat. Berarti bolehnya kemana? Utara dan selatan. Nah, pertanyaannya, kalau di dalam kamar mandi boleh nggak? Nah, kalau tempatnya tertutup, jawabannya boleh. Contoh kamar mandi sini kan ketutup nih, itu kan klosetnya menghadapnya ke arah mana? Ke arah utara atau timur? Utara selatan. Nah, ini asal. Maka kalaupun menghadap, fala ba'sa bih. Kenapa? Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah apa? Pernah naik ke rumahnya Hafsah. Hafsah itu saudarinya, saudara perempuannya yang menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Irtaqaitu, aku naik ke rumah daripada Hafsah, fara'aitu, dan aku melihat apa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam apa? Buang air, yattajihu ilal Baitul Maqdis, menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dalam riwayat yang lain menghadap ke arah kiblat. Karena ketika itu kiblatnya mana? Baitul Maqdis. Sebelum Allah Azza wa Jalla palingkan menuju ke arah kiblat. Maka kalau di dalam tempat yang tertutup, boleh untuk apa? Buang air kecil atau air besar menghadap ke arah kiblat. Kalau tempat terbuka, jangan. Maka kalau kita kepepet, contoh lagi mancing, naik gunung, pokoknya kegiatan yang sifatnya outdoor, kemudian qadarullah nggak ada kamar mandi, maka kalau kita mau buang hajat bagaimana? Menghadap ke arah utara atau selatan, jangan menghadap ke arah timur atau barat. Nah, ini adab-adab di dalam buang hajat sebelum nanti masuk. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk ke dalam bab as-siwak. Maka di antara sunnah yang hendaknya dilakukan sebelum berwudu, karena nanti mandi yang akan kita pelajari adalah mandi yang sempurna, maka disunnahkan untuk apa? Bersiwak. Bersiwak itu apa? Bersiwak itu membersihkan gigi dengan apa? Dengan sikat gigi disertai pasta gigi, itu namanya perbuatan bersiwak, atau dengan kayu siwak. Antum masih bawa nggak kayunya? Nah, nih contohnya. Ya nggak apa-apa. Nah, asal. Nah, jazakumullah khairan. Nah, ini namanya apa? Kayu siwak. Maka bersiwak itu bisa dengan kayu ini. Ini harusnya antum rendam di air. Nah, enggak, karena memang cara untuk membersihkan kayu siwak itu adalah apa? Kalau habis kita pakai, taruh di air, nanti besok pagi kita pakai lagi. Itu anak seperti itu. Qadarullah ini ketinggalan di sekolahan. Nah, ini siwak. Maka boleh bersiwak dengan ini. Antum pakai enggak? Ini namanya siwak, maka boleh bersiwak dengan ini. Ini namanya kayu siwak, pohon arok. Nah, ini boleh bersiwak dengan ini, atau bersiwak dengan apa? Sikat gigi dan pasta gigi. Itu namanya perbuatannya. Kalau ini kayu siwaknya. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati," kalaulah tidak memberatkan daripada umatku, la amartuhum bisiwak, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak. Katakan apa? Inda kulli salatin, setiap kali ingin mengerjakan salat. Maknanya apa? Sebelum berwudu.
Kalau tidak memberatkan maka apa? Sebelum mandi bersiwak, gosok gigi. Baik. Kemudian kapan waktu bersiwak yang paling baik? Inda istiqadhi minan naum, ketika bangun dari tidur malam. Itu apa? Bersiwak. Disunnahkan untuk apa? Bersiwak. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah bahas tentang berwudu. Kemudian kita perlu mengetahui tentang macam-macam najis agar kita bisa membedakannya. Contoh, orang kalau junub, ini udah nikah semua ya, kecuali belum nalar, nggak apa-apa. Iya, belum tahu ya. Baik. Maka harus paham tentang yang keluar dari dua jalan. Dari jalan depan kubul itu ada namanya seni, ada namanya madhi, ada namanya wadhi, ada namanya mani. Yang tiga najis, yang satu suci. Mani itu suci. Mani itu suci. Adapun air seni, madhi dan wadhi ini najis. Maka harus bisa mengetahui. Karena itu ketika junub, maka sebelum wudu yang harus dibersihkan adalah apa? Yang harus dibersihkan adalah kubulnya, jalan depannya dan jalan belakangnya itu dibersihkan terlebih dahulu sebelum berwudu. Dibersihkan dengan tangan mana? Dengan tangan kiri. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana. Tapi perlu difahami tentang apa itu madhi. Madhi itu najis, mengharuskan untuk dicuci. Wadhi juga najis, mengharuskan untuk dicuci. Air seni juga najis. Adapun yang suci adalah apa? Mani. Nah, mani itu tidak perlu dicuci, tapi apa? Dibersihkan, jejaknya itu sudah suci. Maka kita harus membedakan mana yang najis dan mana yang tidak najis. Karena itu kenapa kok para ulama memakruhkan mencium istri ketika ingin berangkat menuju sholat. Kenapa? Karena khawatirnya dia termasuk apa? Rajulun yatamadda, laki-laki yang mudah keluar madhinya. Ada sahabat, contohnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah apa? Laki-laki yang mudah keluar madhinya. Maka beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Fa astahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani banatihi fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad fa sa'alahu." Aku adalah laki-laki yang sering keluar madhi. Akan tetapi aku malu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena putrinya adalah istriku. Maka beliau memerintahkan sahabatnya namanya Miqdad ibn al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang madhi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau." Maka hendaknya dia apa? Membasuh kemaluannya, kemudian dia berwudu. Maka sebelum berwudu hendaknya apa? Mensucikan dulu kemaluannya. Kubulnya disucikan, kemudian baru apa? Berwudu. Maka sebelum mandi jinabah yang harus dilakukan adalah apa? Mensucikan dari najis. Ini jangan, karena biasanya ada orang langsung apa? Dia lupa dibersihkan. Lah kalau itu nggak dibersihkan masih nempel, berarti apa? Najisnya masih ada nggak? Nah kira-kira kalau sholat sah nggak? Maka pentingnya memahami mana yang najis, mana yang tidak. Nah sementara kalau bergaul dengan istri, maka bercampur dalamnya adalah apa? Madhi, kemudian dan mani. Maka madhinya disucikan. Baik. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di bab al-janabah.
Banyak di antara kaum muslimin menyangka bahwasanya kalau mereka junub, mereka itu najis. Enggak. Muslim yang junub itu masih ya muslim yang suci. Jadi muslim yang junub, kalau kita habis menggauli istri, maka hukum asalnya kita apa? Suci. Tapi kita apa? Dalam kondisi apa? Hadas besar. Maka nggak ada masalah salaman. Yang dimakruhkan adalah apa? Makan dan tidur dalam kondisi tidak berwudu. Adapun yang lainnya tidak mengapa. Karena Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah pada suatu ketika junub, kemudian beliau berjalan-jalan di kota Madinah. Kemudian ketika beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersembunyi. Kenapa? Karena beliau merasa apa? Dirinya kotor sehingga nggak layak untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW pernah bertanya, "Aina kunta ya Aba Hurairah?" Di manakah kamu? Kenapa kamu kok nggak kelihatan? Maka Abu Hurairah berkata, "Kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah." Aku ketika itu sedang junub dan aku tidak ingin duduk bersama denganmu dalam kondisi belum suci. Maka Nabi SAW menegur, "Subhanallah, innal mu'mina la yanjus." Maha suci Allah, sungguhnya seorang mukmin itu apa? Tidak najis. Maka kalau ada orang yang junub kemudian belum mandi, oh ya najis enggak? Enggak. Sesungguhnya mukmin itu apa? Tidak najis. Karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang najis adalah apa? Kondisi daripada dirinya. Jadi dalam kondisi apa? Hadas besar. Apa salah satu sebabnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abihal arba'i." Apabila seorang laki-laki itu duduk di antara 4 tulang istrinya, ini tangan dan kaki maksudnya. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan bahasa berupa kinayah, ungkapan untuk menjelaskan perkara yang bernama jima. Perkara yang bernama apa? Jima. Bergaul suami dan istri. Maka demikianlah agama yang mulia. Untuk perkara yang seperti itu menggunakan bahasa-bahasa yang baik, bukan menggunakan bahasa-bahasa yang buruk. Maka kalau ada dai tidak menggunakan bahasa-bahasa yang baik dalam menerangkan sesuatu yang sifatnya multi tafsir, maka dia telah menyelisihi jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ngaku cucunya. Dakwahnya subhanallah, pakai bahasa yang vulgar. Bahkan ngatain orang dengan apa? Kaki 4. Oi tit. Dan Nabi SAW dalam hadis yang ada di hadapan panjenengan semua menjelaskan kepada kita bagaimana beliau menjelaskan perkara yang bernama jima dengan kalimat idza jalasa baina syu'abihal arba'i. Apabila seseorang laki-laki itu apa? Duduk di antara 4 tulang daripada istrinya. Dijelaskan oleh para pensyarah hadis, maknanya adalah apa? Jima. Ketika dia sudah di antara tangan dan kaki daripada istrinya. Lihat, beliau menggunakan syu'abihal arba'i. Maka kalau ada yang ngaku bos, kiai kok dakwah pakai bahasa yang pornografi, yang dicontoh itu siapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan dengan bahasa yang apa? Baik. Bahasa yang difahami, tidak condong kepada sesuatu yang sifatnya porno. Padahal ini bahas sesuatu yang sifatnya apa? Hubungan intim.
Tapi lihat Nabi SAW mengajarkan kepada kita agama Islam itu adalah agama yang mulia lagi baik. Maka perkara-perkara yang sifatnya vulgar, pornografi tidak dijelaskan dengan kalimat-kalimat yang vulgar. Maka demikianlah hendaknya seorang ketika mengajarkan kepada anak-anaknya dengan bahasa-bahasa yang baik, kepada masyarakat dengan bahasa-bahasa yang baik. Maka kalau ada dai subhanallah menggunakan bahasa-bahasa yang tabu, saru dalam rangka mengundang tawa jamaah, la haula wala quwata illa billah. Caranya siapa yang diikuti? Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Tsumma jahadaha, kemudian dia bersungguh-sungguh. Lihat, menggauli istri yang halal saja Nabi SAW menggunakan kalimat yang agung. Tsumma jahadah, kemudian dia bersungguh-sungguh. yakni menggauli istrinya dengan apa? Bersungguh-sungguh. Faqad wajabal ghuslu, maka wajib baginya untuk mandi. Kalau dia sudah menggauli istrinya dengan sungguh-sungguh, baik dia keluar mani ataupun tidak keluar mani, maka wajib untuk mandi. Bisa difahami ya? Ya. Maka salah satu yang menjadikan seorang itu wajib untuk mandi, dan dua-duanya, nggak cuma suaminya aja, istrinya juga wajib untuk mandi. Istrinya juga wajib untuk mandi. Maka mungkin nanti kalau untuk yang ibu-ibu, mungkin ibu-ibu malu bertanya, ada Ustazah Fida, istri dari Chandra, nanti bisa bertanya tentang fikih taharah terkait dengan apa yang Anda sampaikan. InsyaAllah beliau punya ilmu tentang itu, jadi nanti bisa bertanya khusus untuk ibu-ibu. Mungkin kalau bapak-bapak bisa nanya, tapi kalau ibu-ibu kan kadang-kadang malu untuk bertanya. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Maka Anda juga biasanya kalau kajian ibu-ibu bahas tentang fikih taharah, Anda juga bingung mau jelasin lagi. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Kemudian kita masuk ke dalam hadis yang kedua. Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Maimunah bint Al-Harits radhiyallahu taala anha, istri yang ke-8, ada yang mengatakan istri yang ke-9, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13. Tapi Maimunah bintil Harits radhiyallahu taala anha adalah istri yang dinikahi kalau enggak ke-8 ke-9. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Kemudian setelahnya adalah Saudah. Kemudian setelahnya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelahnya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dan seterusnya. Ini apa, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya kita mengetahui kenapa? Karena mereka itu adalah apa? Ibunda kita. Maka jangan sampai ditanya nama istri Nabi. Nah, ini ibu kita. Dikatakan gelar mereka adalah apa? Ummahatul mukmin, ibunya orang-orang yang beriman. Kalau ada anak yang enggak hafal nama ibunya, anak apa? Maka Maimunah bintul Harits radhiyallahu taala anha adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mengatakan kebanyakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat mandi junubnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dari jalan Maimunah bintul Harits radhiyallahu taala anha. Ada dari jalan Aisyah radhiyallahu taala anha ada. Tapi yang paling banyak adalah dari jalan Maimunah bintul Harits radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, wah nggak kelihatan. Adanaitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuslahu min al-janabah. Aku mendekatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslahu, itu adalah apa? Tempat air yang dia gunakan untuk mandi junub. Pertanyaannya, berapa kadar air yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mandi? Satu misalnya, baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau wudu menggunakan 1 mud.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bimuddin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wudunya itu apa? Cuma satu mud. Wa ghasala wa wasa'in li ghuslihi, dan satu sa' untuk apa? Mandinya. Satu sa' itu berapa? 4 mud. 1, 2, 3, 4. Maka cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala, yakni Abu Hanifah. Sebentar, dalam kitab Umdatul Ahkam beliau bertanya berapa kadar air yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mandi. Maka dijawab ada 1 sa'. Maka dia mengatakan apa? Ma yakfini, enggak cukup buatku 1 sa'. 1 sa' itu tadi apa? 1 tangkup laki-laki dewasa, tapi jumlahnya 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian dalam riwayat ini disebutkan apa? Ila khamsati amdad. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang mandi berapa? 5 mud. Cukup atau enggak? Kita 5 mud, wah kerujukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali. Maka Hasan ibni Muhammad ibni Ali ibni Abi Thalib, yakni Ibnu Hanafiyati, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata apa? Ma yakfini, 1 sa' itu enggak cukup untukku. Maka dijelaskan Jabir bin Abdullah, beliau berkata, kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran wa khairun minka. Yani kalau 1 sa' itu enggak cukup, ada orang yang pernah mandi dengan kadar 1 sa', yang dia lebih baik daripada engkau, lebih sempurna rambutnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya bagaimana? Disebutkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala dalam kitab beliau, yakni Syama'il Muhammadiyah. Rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Gondrong, sebahu. Nah pertanyaannya, kalau sebahu itu kira-kira kalau rambutnya kalau airnya 1 sa' cukup enggak? Lalu bagaimana caranya? Beliau tuang air, kemudian beliau tuang lagi air, kemudian tuang lagi setengah, kayak orang keramas. Kemudian sisanya apa? Diratakan air ke seluruh anggota badan sebelah kanan, kemudian seluruh air anggota sebelah kiri. 1 sa'. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya hukum asalnya berwudu dan mandi itu adalah apa? Menghemat air. Bahkan Nabi katakan, in kunta fi nahrin jarin, kalau kamu berada di sungai yang mengalir dan engkau mampu untuk apa? Berwudu dengan cara apa? 1 mud faf'al, maka lakukanlah. Padahal itu apa? Air di sungai yang mengalir, kalau mampu untuk menghemat air, maka hematlah. Ini kadar mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, Ustaz, boleh nggak lebih dari itu? Sebagian ulama mengatakan kalau hajatnya memang dibutuhkan dan memang tidak bisa kadarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka boleh. Catatannya adalah apa? Tidak berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Jangan kalau mandi mandi kayak apa? Kayak tawuran. Memang enak. Dulu waktu belum tahu, dulu kan rata-rata rumah ibu, rumah kakek itu apa? Bak mandinya gede. Jadi kalau mandi itu seneng. Seneng gayungnya 2 kan gitu. Ternyata begitu belajar nggak boleh. Akhirnya apa? Mandi sekarang secukupnya. Maka kadar air itu apa? Penting. Karena kalau kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mandi dengan kadar air yang secukupnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam
Maimunah bintul Harits beliau berkata, "Faghasala kaffaihi marrataini aw thalathan." Kemudian beliau basuh tangannya 2 kali atau 3 kali sebagaimana berwudu. Kemudian setelah itu apa? Tsumma adkhala yaminahu fil ina'i fa afragha biha ala farjihi tsumma ghasalahu bi shimalihi tsumma daraba bi shimalihi al-ardha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangan kanannya ke tempat air, kemudian beliau tuangkan ke kemaluannya, kemudian beliau menggosok dengan tangan kirinya. Maka tangan kiri ini tidaklah digunakan kecuali untuk apa? Perkara-perkara yang seperti bersuci. Baik. Kemudian perkara-perkara yang seperti tadi membersihkan dari najis. Maka kalau kita mandi jinabah, maka membersihkan kubul itu dengan tangan kiri. Kubul itu jalan depan, dubur itu jalan belakang. Maka membersihkan kubul itu dengan tangan kiri. Dibersihkan daripada apa? Madhi, daripada wadhi, daripada mani, bahkan daripada seni. Maka dibersihkan di situ. Boleh nggak kita nyabuni di situ? Boleh. Disabuni sebagaimana kalau kita mau memandikan jenazah. Maka kalau kita mandikan jenazah, yang pertama kali kita bersihkan adalah apa? Najisnya. Bagaimana caranya? Kalau ini badan seperti ini, kemudian dia apa? Ditekuk, kemudian diurut seperti ini, maka diurut, dipastikan keluar. Pastikan apa? Dan ngurutnya itu pelan, pelan, nggak boleh apa? Nggak boleh menyakiti jenazah. Diurut pelan sampai keluar. Maka yang dibersihkan adalah apa? Najisnya. Kemudian tangan kiri itu menggunakan, kalau mandikan jenazah menggunakan apa? Sarung tangan. Jangan blok-blokonan gini. Ini nggak boleh, makruh. Ketika menyentuh dubul dan kubul itu dengan apa? Dengan sarung tangan atau dengan handuk ketika membersihkan. Atau waslap itu. Iya. Atau waslap. Jadi bersihkan. Kemudian kalau sudah bersih, baru apa? Disiram air. Disiram air, kalau sudah bersih, baru setelah itu apa? Berwudu sebagaimana wudu di dalam sholat. Kalau kita yang masih hidup, mandi junubnya seperti itu. Dalam kondisi apa? Berdiri. Di tempat itu kita berwudu. Ada 2 cara yang dijelaskan di dalam hadis ini, hanya 1 cara, yakni baik. Kalau dalam cara ini yang ada dalam hadis yang di hadapan kita, itu cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Beliau kakinya diakhirkan. Jadi berwudu, wudu untuk salat, wajah, kemudian apa? Setelah kepala dan telinga, langsung apa? Langsung anggota tubuh sebelah kanan, kemudian anggota tubuh sebelah kiri. Dan untuk mandi tidak diwajibkan bilangannya berapa? Tidak diwajibkan untuk mengulang kecuali mandi jenazah, kecuali memandikan jenazah. Kalau mandikan jenazah berapa bilangannya? 3, 5, 7, 9. Sampai kadar yang memungkinkan untuk apa? Meratakan air ke seluruh anggota badan. Kapan disebut sebagai 1 kali basuhan? Kalau meratanya air ke seluruh anggota daripada mandi, itu disebut sebagai 1 kali basuhan. Maka dikatakan apa? Ta'mimul ma'i ilal jasadi. Meratakan air ke seluruh anggota badan. Itu disebut sebagai 1 kali basuhan. Kanan dulu, setelah kanan selesai, dan jangan menyentuh kemaluan, jangan menyentuh kubul dan dubur. Dubur itu adalah tempat keluarnya najis, itu tempat keluarnya kotoran, itu disebut sebagai dubur. Nah, ini yang nggak boleh tersentuh.
Nah, adapun selain daripada dubur, kalau tersentuh tidak wajib untuk wudu. Tapi kalau kubul dan dubur tersentuh dengan telapak tangan ini, maka apa? Wajib untuk wudu. Jadi sudah mandi nih. Qadarullah ma syaa fa'ala, telapak tangan ini menyentuh kubul ataupun dubur. Apa yang harus dilakukan? Wudu. Atau mungkin buang angin, maka wajib untuk wudu. Atau buang air, wajib untuk wudu. Kalau tidak, setelah rata tadi semuanya, pindah tempat sedikit, kemudian baru kaki kanan, kemudian kaki kiri, maka selesai mandi jinabah atau memandikan jenazah. Kalau mandikan jenazah, tambahan yang terakhir apa? Kafur. Kalau kita sekarang akhirnya pakai apa? Kapur barus. Bagaimana kapur barusnya? Bisa campur air atau bisa kapur barus ditumbuk kemudian diratakan ke anggota tubuh. Jadi yang terakhir pakai apa? Kalau memandikan jenazah, yang terakhir menggunakan air dari kafur atau kafur yang dicampur dengan air. Ini yang terakhir. Baik. Atau boleh apa? Jadi nggak wajib nganggo kembang pitung warna. Seko pitung belik. Nanti nggak memandikan jenazah itu nanti jadinya. Lah ora oleh pitung sendang, pitung kembang, pitung siwuran, enggak. Maka kalau mandi tadi, ini namanya apa? Mandi junub yang juga termasuk memandikan jenazah. Yang beda kalau mandi junub adalah apa? Bilangannya ganjil 3, 5, 7, 9 sesuai dengan kadar, tapi bilangannya ganjil. Dan diakhiri dengan apa? Kapur barus untuk mandi jenazah. Adapun kalau orang yang masih hidup mandi junub, maka nggak perlu pakai kapur barus. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk syarah yang lebih panjang karena ana rasa nanti bisa dibaca, sehingga ana sampaikan secara singkat penjelasannya. Sebelum ana lanjutkan, barangkali ada yang bertanya, silakan. Tafadhol masykur. Monggo. Waalaikumsalam. Masalah pengkondisian air juga. Kalau dilihat dari istilah itu kan menggunakan air melakukan sampai tumbuh tidak kena air itu nanti ya, iya. Dengan air itu kok bisa kena yang besar, bisa kalau sekarang itu kondisinya karena tahu air ya. Bagaimana cara Nabi SAW berwudu dengan air yang sedikit atau mandi dengan air yang sedikit? Yakni dengan isbagh. Isbagh itu apa? Menyempurnakan wudu. Maka kadar menyempurnakan wudu itu bukan diukur dari banyaknya air, tapi diukur daripada apa? Diukur daripada rukun-rukunnya, bagaimana menggunakan air, bukan dari banyaknya air. Contoh, air segini ini bisa digunakan untuk apa? Berwudu. Ini contoh. Bagaimana caranya? Ya kemarin Anda berikan contoh. Ini contoh. Nah ini kan sedikit, ya kan? Kalau mau berwudu bagaimana? Maka ini sudah disebut sebagai apa? 1 kali basuhan. Ini namanya al-ghusl. Ini namanya apa? 1 kali basuhan. Jadi orang kudu sohor, enggak. Nah, ini contoh 1. Tuh, airnya baru. Ya tadi, ini makna isbal. Itu yang disebut sebagai fa'asbighul wudu. Yang kata Nabi SAW. Beliau SAW bersabda, salah satu 3 perkara yang dapat meninggikan derajat dan menghapus dosa-dosa. Yang pertama adalah apa? Isbaghul wudu'i 'indal makarihi.
menyempurnakan wudu di waktu yang dia tidak menyukainya, yakni ketika yang sangat dingin, ya, musim yang sangat dingin, di hari yang sangat dingin harus menyempurnakan wudu. Bagaimana caranya tadi? Dengan cara apa? Air yang sedikit. Ini kan sedikit tuh. Bahkan ujungnya aja baru. Nih contoh apa? Tamatmat dan istinsyak. Selesai. Ini tak telan. Maka berwudu itu bukan tentang banyaknya air. Berwudu itu adalah bagaimana kita menggunakan air. Maka makna isbal, makna menyempurnakan wudu itu bukan apa? Bukan menggunakan air yang banyak, tapi bagaimana menggunakan air, meratakannya ke seluruh anggota rukun daripada wudu. Maka nggak perlu air yang baru. Ini air yang tadi itu diratakan begini. Ini masuk kategori apa? Isbabul wudu. Meratakan air ke seluruh anggota wudu ini disebut sebagai isbal. Maka kalau air sedikit itu apa? Di sela-sela jarinya. Nah, bisa dipahami? Baik. Maka kalau satu ini itu belum. Padahal baru apa? Kumur-kumur udah wajah paling segini nih. Maka sisanya apa? Bisa dipakai untuk mandi. Karena mandi tadi ada mandi junub itu enggak wajib untuk mengulang-ulang, berbeda dengan apa? Mandi jenazah. Maka bisa meratakan karena yang namanya al-ghusl itu adalah apa? Tadi air kemudian diratakan itu disebut sebagai apa? Al-ghusl. Kalau al-mashu ini disebut sebagai al-mashu. Ini namanya apa? Al-mashu. Mengusapkan tangan yang basah ke kepala atau kaki yang menggunakan kaos kaki, itu namanya al-mashu. Bisa dipahami? Nah, maka kenapa kok air yang sedikit bisa? Karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita makna daripada al-ghuslu dan al-mashu, sehingga air yang sedikit mencukupi untuk apa? Berwudu dan mandi. Nah pertanyaannya, gimana kalau kita sekarang air melimpah, boleh nggak menggunakan lebih dari itu? Boleh, catatannya tidak berlebih-lebihan. Kalau bisa itu jauh lebih utama. Allahu ta'ala. Ada lagi? Adzan. Ayo, adzan dulu, silakan. Fadhal. Berarti besok nih kayaknya lebih gede lagi ya tulisannya. Nah, jazakumullah khairan katsiran. علي
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barakallahu fikum wa assalamualaikum ilaikum. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ringkasan daripada pembahasan yang kita bahas pada malam hari ini terkait dengan yang pertama, adab di dalam buang hajat. Pertama, masuk ke dalam kamar mandi, membaca doa, yakni baca bismillahnya di luar, kemudian baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian kalau memungkinkan untuk tidak menghadap ke arah kiblat ketika buang hajat, maka lakukanlah. Kemudian setelah itu apa? Bersiwak. Kemudian setelah itu berwudu. Untuk wudu di dalam sholat, tapi sebelumnya apa? Membersihkan dari najis. Sebelum berwudu, membersihkan dari najis dengan tangan kiri. Kemudian setelah itu apa? Berwudu dengan wudu yang sempurna untuk sholat. Kemudian setelah itu diakhirkan kaki. Kalau yang kita bahas pada malam hari ini, kaki diakhirkan dalam kondisi apa? Ini contoh mandi seperti ini. Kita di kamar mandi, maka kita berwudu untuk sholat sempurna, kaki diakhirkan. Kemudian kita mulai apa? Mulai ambil air dengan tangan kanan, kemudian membersihkan daripada kemaluan dengan tangan kiri. Kebalik. Membersihkan dulu dari najis dengan tangan kiri. Setelah sempurna, kemudian apa? Berwudu, wudu untuk sholat. Kemudian kakinya diakhirkan. Kemudian setelah itu apa? Mulai ambil air dan mulai meratakan air ke dalam rambut. Meskipun hukumnya adalah apa? Sunnah. Tapi apa? Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dibahas di dalam hadis yang sudah ana nukilkan. Kemudian setelah itu meratakan air ke anggota tubuh sebelah kanan. Kalau jenazah maka depan dulu, kemudian setelah itu apa? Dibalik sebelah kanan. Maka gini, punggung sampai belakang. Maka kalau jenazah pastikan apa? Untuk menutup ininya jangan sampai terbuka. Maka handuknya jaritnya ditutupkan sampai belakangnya. Kalau wanita ini ditutup sampai belakang. Kemudian dibalikan lagi, kemudian sebelah kiri. Kalau untuk jenazah dibalik lagi sebelah kiri, jangan sampai kelihatan belakangnya, kemudian dialirkan air sampai ke kaki. Maka kalau sudah selesai, dia geser sedikit, kemudian baru kakinya dibasuh, kanan dulu, kemudian kiri, maka selesai mandi junub yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah ini apa? Boleh enggak ngeringkan pakai handuk. Yang ini disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menolak untuk apa? Karena Maimunah bintul Harits radhiyallahu taala anha, beliau menyodorkan handuk, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakannya. Maka boleh bagi kita untuk tidak apa? Berhanduk, langsung apa? Pakai baju. Kalau mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau tidak apa? Berhanduk. Mungkin lambinnya puturan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau seperti itu. Maka kalau kita mau mencontoh, boleh. Dihanduki bagaimana? Juga tidak mengapa. Karena perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya para ulama menghukumi derajat paling tinggi adalah apa? Sunnah. Baik. Perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terutama terkait dengan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah, itu hukumnya adalah apa? Paling tinggi adalah sunnah. Contoh tadi berhanduk. Maka berhanduk ini boleh digunakan, dan ini suatu keutamaan. Ditinggalkan pun hukumnya tidak mengapa. Karena sunnah itu kalau ditinggalkan tidak mendapatkan ganjaran dan tidak mendapatkan dosa, tapi meninggalkan keutamaan. Maka kalau bisa hendaknya tetap mengerjakan. Sesekali kita enggak handukan setelah selesai mandi junub, mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu bagaimana? Kalau mau sholat, apakah perlu wudu lagi? Tidak.
Kalau sholat apakah perlu wudhu lagi? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena mandi jinabah itu mengangkat hadas kecil atau hadas besar? Hadas besar. Maka kalau hadas besarnya terangkat, hadas kecilnya berpengaruh tidak? Kapan dia perlu berwudhu lagi? Kalau dia keluar angin atau dia keluar buang air atau buang angin, nah itu baru dia berwudhu lagi. Baik. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian ringkasan singkat daripada kitab Umdatul Ahkam dari bab al-istiqabah sampai babul jinabah. Ini ana ringkaskan dari awal sampai akhir. Padahal ini harusnya lebih dari 10 kali pertemuan. Ana ringkaskan jadi satu pertemuan agar tidak bertele-tele. Maka barangkali ada yang bertanya, silakan. Tafadhal masykur. Monggo. Silakan. Nah, Kita nomor 4 menggosokkan tangan kirinya ke kanan. Baik. Apa boleh kita langsung cuci tangan pakai sabun? Baik. Di dalam hadis tersebut bahwasanya Nabi SAW menggosokkan tangan kirinya setelah membersihkan najis daripada kubul dan duburnya, kemudian beliau gosokkan di tanah. Apakah boleh kita gantikan dengan sabun? Sebagian daripada ulama mengatakan fala ba'sa bih. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Karena itu memang cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Boleh digosokkan ke tembok. Jadi setelah dibersihkan kemudian kita sabun, kita perlu gosok. Nah, tangan kiri saja, karena tangan kiri yang menyentuh ke kemaluan. Tangan kiri yang membersihkan dari najis itu yang digosokkan. Kenapa? Karena termasuk dalamnya adalah apa? Ju'ilat li al-ardha masjidan wa tahura. Allah Azza wa Jalla jadikan bumi ini untuk apa? Untukku dan umatku. Yang pertama apa? Tempat untuk sholat, kemudian alat untuk bersuci. Maka menghilangkan najis itu bisa apa? Bisa dengan air, bisa dengan tanah. Maka orang dulu nek ono blek lencung di urup karo lemah. Namanya apa? Ad-dalku. Mosok. Maka kalau kita nyeker nih dari rumah mau ke sini, nyeker, bagaimana cara bersucinya? Di depan itu gini-gini aja. Ini namanya apa? Ad-dalku, menghilangkan hukum najisnya. Kalau ada najis yang keinjak, ini namanya apa? Ad-dalku. Namanya ngeset kalau bahasa gitu. Namanya ngeset. Membersihkan dengan cara apa? Menggosok-gosokkan ke tanah atau ke bumi seperti itu. Baik, wallahu taala. Fadhal, ada lagi sebelum kita akhiri? Menurut tadi bahwa berarti tidak harus air menetes, katanya tidak harus. Baik. Berdasarkan wudhu Nabi SAW, maka makna isbal itu nggak harus apa air yang menetes. Kalau memang nggak ada, contoh airnya sangat sedikit, kita cuma punya air itu sangat-sangat sedikit, kemudian kita berwudhu dengannya, maka berapa kadarnya? Maka tadi tangkupkan, kemudian gosokkan. Nah, ini disebut sebagai apa? Al-ghusl kamil, menggosok secara sempurna, membasuh secara sempurna ke anggota wudhu. Maka kalau airnya sedikit apa? Di sela-sela jari jemari. Kemudian jenggot, ini di sela-sela kalau airnya sedikit. Baik. Maka jari-jari ini di sela-sela kalau airnya sedikit. Tapi kalau airnya banyak, tidak mengapa. Contoh air ngalir kan, kita gini kan, kemudian kita udah memastikan ini semua udah. Tapi kalau airnya sedikit kayak tadi, cukup, berarti digosok-gosok, diratakan. Ini namanya al-ghusl. Bisa difahami ya? Ada lagi, monggo. Sebelum kita akhiri, silakan. Nah.
Apakah dengan air yang sedikit itu cukup 1 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Tapi catatan tadi, isbagh itu makna yang perlu kita pahami bersama. Isbaghul wudu, meratakan air, yakni menyempurnakan wudu itu bukan berarti menggunakan air yang banyak, bukan. Tapi bagaimana menggunakan air untuk meratakan ke seluruh anggota wudu itu disebut sebagai isbagh. Dan bilangannya 1, 2, 3. Seperti itu. Allah Ta'ala. Monggo ada lagi, silakan. Ada ibu-ibu yang bertanya? Oh, betul Pak Buang. Kalau punya seorang perempuan yang tempat terbuka, itu kan jilbab tidak dibuka, kalau ya, terima kasih. Bagaimana wudunya wanita di tempat yang tertutup? Maka kadar paling maksimal yang boleh terlihat daripada dirinya adalah wajah dan tangan, telapak tangan. Selebihnya harus tertutup. Maka bagaimana tadi isbab itu maknanya adalah apa? Meratakan air ke seluruh anggota wudu. Hanya meratakan air ke seluruh anggota wudu dengan cara tadi air yang dituangkan kemudian diratakan. Maka insya Allah itu akan tetap bisa menutup aurat tanpa harus menyingkapnya. Memang Khusus kepala. baik. Khusus kepala. Baik. Bolehkah untuk wanita itu mengusapkan di atas jilbabnya? Boleh, karena disebutkan di dalam atsar bahwasanya ketika memang kondisinya darurat untuk para wanita boleh untuk apa? Mengusap di atas jilbabnya. Tapi meskipun pendapat yang paling utama tetap adalah apa? Mengusap di atas rambutnya. Hanya mengusap di atas apa? Di atas kepala, bukan rambutnya. Kalau di atas rambut nanti sampai kalau rambutnya panjang ya. Mengusap di atas kepala. Cukup 1 tangan karena 1 tangan yang megang jilbab. Kalau memang kesulitan maka tadi al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Seperti itu. Baik, Allah taala. Nah. Kalau yang kadang dingin makanya hangat. Baik. Wudu ketika dingin boleh nggak pakai air hangat? Boleh. Catatannya 1, jangan dicampur teh. Nanti jadi yang ngeteh bukan wudu. Nah, boleh. Kenapa? Karena air itu nggak berubah meskipun dipanaskan. Hukum asalnya nggak berubah. Baik. Boleh. Boleh, jadi hukum asal air itu selama dia suci, mau dipanaskan, mau didinginkan, boleh. Bahkan disebutkan dalam mazhab Syafi'i bahwasanya di antara air yang suci untuk bersuci adalah apa? Ma'us salj. Air salju. Ma'ul barid, air yang dingin itu suci. Maka kalau air yang dingin suci, air yang panas juga suci. Karena hukum asal airnya, bukan sifat daripada airnya. Apakah panas atau dingin. Baik. Berarti kalau bisa boleh untuk mandi, boleh untuk berwudu, boleh pula untuk mandi. Maka mandi bisa sekali pakai air hangat, boleh pakai air dingin, mana saja yang paling mudah. Allah Ta'ala. Nah. Kalau memandikan jenazah kan pakai baslah. Kalau mandi jenazah, kalau pakai baslah kalau air itu bukan. Disebutkan di dalam kitab-kitab fikih tentang permasalahan itu, tapi pendapat yang para ulama ahli asar condong itu sebagaimana zahir hadis. Kalau untuk memandikan jenazah itu memang kita tidak boleh menyentuh daripada kubul dan dubur manusia lain, baik hidup maupun meninggal dunia, kecuali suami atau istrinya. Maka orang tua, bapak itu nggak boleh memandikan anak perempuan nggak boleh memandikan bapaknya. Ini, maka jangan sampai anak perempuan memandikan bapaknya atau bapak memandikan anak perempuannya. Ini nggak boleh. Atau ibu memandikan anak laki-lakinya. Seperti itu. Maka ini nggak boleh. Karena Nabi SAW ketika meninggal daripada Ummu Kulsum radhiyallahu taala anha, maka beliau hanya memerintahkan
istrinya, dan yang lainnya untuk memandikan putrinya dengan bilangan 3, 5 dan seterusnya, kemudian diakhirkan dengan kafur. Yang memandikan siapa? Para wanita. Padahal ini putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah orang yang lebih mampu menahan syahwatnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dalam syariatnya tidak boleh menyentuh daripada kemaluan manusia lain kecuali istri atau suami. Selain daripada itu nggak boleh. Maka kalau ibu itu hendaknya yang ngurusin juga dia bisa ngurusin. Tapi kalau untuk urusan kamar mandi maka hendaknya dia menggunakan orang lain untuk mengurusi, terutama untuk mensucikan daripada ibu. Seperti itu. Maka tapi kalau memang tidak mampu menggunakan dari waslu. Hanya khusus untuk apa? Untuk orang lain. Adapun kalau diri sendiri, maka tidak terlarang. Kenapa? Karena kemaluan itu bagian daripada anggota tubuh sebagaimana jari. Masa nyentuh jari pakai wasrap kan gitu? Allah Taala. Barakallahu fiik. Monggo. Ada tadi? Nah. Katakan itu. Kalau kan kan semua tapi udah kering. Kemudian kan ambil lagi, terus apa mulai dari awal lagi. Baik. Ketika kita berwudu, qadarullah ma syaa fa'ala, airnya enggak cukup, maka apakah kita mulai dari awal lagi atau meratakan? Meratakan. Kita tambah lagi air, kemudian tinggal kita teruskan yang kurang. Nah, pertanyaan dulu kami di Bahsul Masail, bagaimana kalau wudu kemudian sisa kaki kiri habis airnya? Qadarullah, airnya mati. Nyari air nggak ada, kerek kaki kiri. Bagaimana? Tayamum. Kalau airnya habis, tayamum. Karena kan nggak sempurna, nggak sah. Kurang kaki kiri, airnya habis. Sama ketika mandi, qadarullah ma syaa fa'ala, airnya mati, baru sampoan. Ya, atau baru bagaimana? Dibersihkan kemudian apa? Tayamum. Tayamum itu menggantikan wudu dan mandi. Jadi kalau suatu saat kok kepepet lagi mandi, qadarullah baru setengah, airnya mati, kan nggak mungkin keluar kan? Benar nggak? Bagaimana caranya? Tayamum. Maka tadi kalau baru setengah, kok air habis, ambil air yang baru, kemudian diratakan, disempurnakan. Seperti itu. Maka air itu tidak dipersyaratkan untuk apa? Air itu nggak dipersyaratkan untuk tartib, nggak. Disebut sebagai satu kali basuhan ketika apa? Air itu merata ke seluruh anggota wudu. Meskipun butuh 2 kali atau 3 kali, kalau rata itu disebut sebagai satu kali basuhan. Bukan ngambil airnya, tapi apa? Meratakan ke seluruh anggota wudunya, itu satu kali basuhan. Seperti itu. Allah Ta'ala. Ada lagi? Nah, ini terakhir ya. Artinya tayamum itu menggantikan mandi wajib ya. Nah, pertanyaannya air itu nggak ada. Apakah untuk wajib membersihkan kubur dan dubur? Air itu nggak ada. Apakah tetap wajib membersihkan kubur dan dubur? Jawabannya iya. Pakai apa? Ma yanubu anha. Apa yang menggantikan kedudukan air? Apa? Istijmar. Batu atau yang menggantikan kedudukan batu. Kalau nggak ada air, pakai apa? Tisu basah. Maka dibersihkan. Kemudian setelah itu apa? Tayamum, selesai. Lihat agama kita mudah. Qadarullah ma syaa fa'ala. Apalagi antum nanti di sana, antum harus siap tandun yang besar. Anak seumur-umur di Magelang belum pernah ngerasain yang namanya mati air mati, kecuali di Bumirejo. Anak bener, masya Allah. Sampai istri anak ledekin, cak komplek kok bajunya matinan lu.
Barakallahu fikum wa assalamualaikum. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Inti daripada kajian kita, yang pertama kita sudah melewati kitab Thaharah, bersuci. Kemudian istitabah, yakni membersihkan diri dari najis. Maka membersihkan diri dari najis itu dengan dua cara, dengan air atau dengan mayanubu anha, atau yang menggantikan kedudukan air, yakni batu sejumlah 3 atau tisu. Tisu itu berapa? 3, minimal 3. 1, 2, 3. Ini 1, 2 terus sampai 1. Ini minimal di dalam mensucikan dari najis. Minimal 3. Maka kalau nggak ada air, dengan apa? Tisu. Nah, kemudian setelah itu bersiwak. Kemudian setelah itu ketika masuk dalam kamar mandi membaca apa? Bismillah dan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubaith. Kemudian masuk dalam kamar mandi mensucikan najisnya. Kemudian setelah itu berwudu, wudu untuk sholat. Boleh sampai kaki. Kalau sudah sampai kaki, nanti kalau selesai mandi nggak perlu nyiram kaki. Tapi kalau kakinya diakhirkan, maka bergeser sedikit dari tempat mandinya tadi, kemudian baru disiram kaki. Maka kemudian setelah berwudu, diratakan ke seluruh anggota wudu anggota badan sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, kemudian selesai daripada mandi jinabah. Apakah ada bacaan doa khusus? Tidak ada. Nah, keluar boleh nggak baca doa selesai wudhu? Boleh. Kenapa? Karena kan tadi habis berwudhu. Maka doa selesai wudhunya bukan di dalam kamar mandi, di luar. Kenapa? Karena makruh berzikir di dalam kamar mandi. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan semoga Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai ilmu yang menjadi hujjah bagi kita, bukan hujjah atas kita, dengan nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang utama. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa para masyayikh kita, dosa saudara-saudara muslim kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga negeri kita daripada orang-orang yang ingin merusaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita dan kepada pemimpin-pemimpin kita. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.